sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show. Persembahan dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dari Celana M Sangji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers. Ardi Sarjono di sini menemani Anda di Health Talk Show yang lama banget ya Ardi nggak membawakan program ini. Dan malam ini adalah kebersamaan kita bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Bicara mengenai ginjal nih, berbicara mengenai salah satu organ yang cukup penting juga, bukan cukup penting lagi, penting juga di tubuh kita. Dan ada salah satu istilah yang cukup famous juga di kalangan kita, yang dianggapnya menjadi suatu hal yang gawat darurat gitu. Fakta ginjal bocor. Bagaimana kita akan mengupas fakta ginjal bocor? Sudah ada di depan Ardi, ada Dr. Hanggoro Rinonce, baiklah, PSD SPPA konsultan, subspesialis URL dan subspesialis KA. Dan juga sudah hadir di depan Ardi juga ada Dr. Yulia Wardani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah ini nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan fakta ginjal bocor yang kita harus langsung sapa saja. Ada Dr. Hanggoro dan juga Dr. Yulia. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sehat semuanya dok? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Ini sepertinya memang semuanya penuh dengan semangat karena mau meninggalkan tahun 2023 ya. Ya. Ya, harus terus semangat. Harus terus semangat ya. Ini tahun 2023 tinggal 3 hari lagi dan semangatnya berkelanjutan ya. Seperti malam hari ini kita akan membahas banyak terkait dengan fakta ginjal bocor. Nah, ini bicara tentang fakta ginjal bocor ini nanti kita akan kupas tuntas ya. Berbicara tentang ginjal bocor. Kenapa ini bisa disebut sebagai ginjal bocor? Ini Dr. Hanggoro atau Dr. Yulia dulu? Boleh kasih overview? Oke, saya dulu ya. Nah, istilah ginjal bocor ini sebenarnya secara gampang ginjal itu kan dia fungsinya untuk menyaring darah. Nah, pada keadaan tertentu zat-zat yang seharusnya tidak kencing ini ternyata kencing. Jadi ginjalnya itu bocor ya. Karena dia gagal menyaring. Seharusnya zat-zat itu tetap masuk di dalam darah, tapi dia akan kencing. Ya, yang keluar itu bisa protein ya. Nah, ini harusnya tetap ada di dalam darah, tapi ternyata masuk ke kencing. Kemudian ada juga lemak, ada juga zat dalam darah jalan keluar ke situ. Harusnya kan kencing nggak ada darahnya nih, Ya. tapi ternyata ada darahnya karena ketegangan dari ginjal. Nah, kemudian kalau secara medis istilah ginjal bocor ini dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah sindrom nefrotik dan yang kedua adalah sindrom nefritik. Ya, karakteristiknya ini berbeda gitu ya. Kalau sindrom nefrotik itu umumnya ditandai dengan kehilangan protein yang banyak. Jadi protein yang banyak itu masuk ke dalam kencing gitu. Nah, sehingga nanti gejala-gejalanya bisa berupa bengkak di kaki, bengkak mata, wajah, kemudian juga urinnya ini nanti juga ditandai dengan urin yang berbusa. Nah, kemudian kalau sindrom nefritik ini dikaitkan dengan kondisi peradangan tadi ginjal gitu, dan umumnya ditandai dengan keluarnya darah di urin. Oke. Di kencing. Sehingga nanti urinnya mungkin jadi lebih gelap. Karena kan biasanya kalau urin itu kuning gitu. Ini kok urinnya banyak warnanya putih. Oh, justru merah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sehingga itu bisa menjadi istilah ginjal bocor karena isi-isi yang harusnya tidak dibuang jadi ikut dibuang di situ gitu ya dok ya. Oh oke. Nah istilah ginjal bocor sendiri sebenarnya ini yang ngasih label siapa ya dok? Karena kan secara ilmiah udah ada ininya ya, udah ada definisinya tadi sindrom nefrotik, sindrom nefritik gitu karena memang berbeda. Tapi ginjal bocor ini memang sebuah terms yang sudah jadi culture di Indonesia atau seperti apa? Ya, untuk level awam menyebutnya seperti itu. Ginjal bocor.
gampang. Tapi sebenarnya definisi secara operasional yang disebut beneran ginjal bocor itu tidak ada. Ginjal beneran bocor. Jadi bayangannya adalah ginjal terus kemudian bocor. Jadi isinya. Jadi kan seharusnya dia kan ini kan sebagai tempat filtrasi ya, menyaring kan. Terus kemudian di dalam proses penyaringannya tuh bocor kemana-mana. Jadi kayak ada isian yang harusnya itu tidak keluar dari ginjal tapi dia keluar dari ginjal. Adakah kejadian seperti itu atau tidak? Kalau bocor dalam artian Bocor beneran? enggak ya. Tidak ya. Tapi tadi dia yang fungsinya harusnya menyaring gitu ya. Misalnya protein itu kan dia molekulnya gede. Dia tidak masuk ke dalam kencing karena kerusakan di namanya glomerulus ya. Yes. Penyaringan di ginjal gitu. Nah, jadinya proteinnya keluar. Oke, jadi Enggak terus ada kalau ember gitu ya. Ibaratnya ember terus ada lubangnya gede keluar gitu, enggak seperti itu. Jadi konsepnya ini ginjalnya tetap utuh ya setelah lovers ya. Jadi nggak bocor. Kemudian nanti isi di sekitar ginjalnya jadi apa sih bahasa Jawanya itu jadi kayak penuh gitu ya. Jadi kayak banyak cairan di situ. Nah, kita akan lanjut lagi obrolan kita banyak mengenai tentang fakta ginjal bocor di Health Talk sampai dengan pukul 8 nanti. Masih bersama dengan Ardi, ada juga Dr. Hanggoro dan juga Dr. Yulia yang masih membersamai Ardi di malam hari ini bicara mengenai kupas tuntas fakta ginjal bocor. Yang pasti tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari Star Lovers bahwa ginjalnya bocor kemudian isian ginjalnya tumpah di sepanjang ruangan sekitar ginjal, tidak seperti itu ya Dr. Hanggoro ya? Tidak, berbeda ya. Jadi memang tadi ada dua settingan, ada nefrotik dan juga nefritik di situ. Nah, bicara tentang tanda gejala nih. Ini tanda gejala juga berbicara tentang fakta ginjal bocor ini tadi. Ardi mau tanya ke Dr. Yulia nih. Dr. Yulia, bicara mengenai tanda gejala nih. Seperti apa nih gambarannya kalau orang dicurigai ginjal bocor seperti itu? Baik, kita masih berbicara mengenai tentang fakta ginjal bocor nih. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan sindroma nefrotik dan juga sindroma nefritik. Kita mungkin beralih ke pertanyaan penyebab nih, Dr. Hanggoro. Bicara tentang penyebab, sebenarnya bagaimana sih awal mula orang bisa mengalami ginjal bocor ini tadi? Oke, kalau yang mengalami kelainan kan dia di glomerulusnya ya, di glomerulusnya atau area-area di ginjal selain glomerulus gitu. Nah, penyebabnya ini bisa macam-macam gitu. Bisa karena infeksi, ya, bisa karena penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu penyakit di mana tubuh kita itu menyerang bagian tubuh kita sendiri gitu. Nah, penyakit autoimun bisa, dan juga penyakit-penyakit genetik tertentu gitu. Jadi kalau bicara tentang penyakit autoimun ini kan biasanya kita ketahui bahwa autoimun itu kan dari imunitas yang makan teman imunitasnya gitu ya. Gitu. Modelnya seperti itu. Kalau misalnya kayak kan kadang orang tuh jangan minum kayak gini, nanti memperberat fungsi ginjal. Misalnya minum minuman energy drink ataupun minum minuman obat anti nyeri yang berlebihan, udah nggak nyeri tapi minum lagi. Apakah itu juga cukup mempengaruhi kejadian si sindroma nefrotik itu atau nefritik tadi? Ya, kalau obat-obatan atau kemudian energy drink gitu ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu ya kontennya itu apa. Nah, dan jelas kalau sesuatu gitu ya digunakan itu secara berlebihan itu tentu nanti akan menimbulkan efek. Jadi kalau misalnya terus harus tiap hari gitu, apalagi tanpa diimbangi dengan minum air putih yang cukup gitu ya. Harusnya kan memang supaya ginjal kita sehat itu air putih ini harus cukup gitu. Nah, terus untuk makan, minuman segala macam memang harus kita perhatikan nih. Ada hal-hal yang memang bisa menyebabkan kerusakan ginjal gitu. Tapi sekali lagi yang penting nanti kalau misalnya mau minum sesuatu terus kita pengen tahu itu merusak ginjal atau tidak, harus dilihat dulu nih kontennya, soalnya kan sekarang itu macam-macam ya. Nah, kita kan nggak tahu energi drinknya yang kayak apa gitu. Betul. Macam-macam ya, ini yang dibicarakan kayak apa, tetapi kita harus hati-hati sih gitu. Akan lebih baik biar ginjal kita itu sehat, lebih banyak minum air putih sebenarnya. Ya, yang menyebabkan infeksi itu kan ketika
kita itu jarang minum, terus kemudian urinnya jadi pekat, di situ bisa ada batu misalnya, terus kemudian yang menyebabkan dia penyumbatan saluran urin misalnya, nah itu bisa menyebabkan nanti infeksi. Terus kemudian misalnya kebersihan dari saluran kemihnya kurang baik gitu ya, saluran kencingnya kurang baik, itu juga bisa menyebabkan infeksi. Misalnya wanita ini lebih cenderung bisa mengalami ISK ya, infeksi saluran kemih tuh. Infeksi saluran kemih karena memang saluran kemihnya kan beda sama pria. Pria ini kan lebih panjang, saluran kemihnya lebih panjang. Sementara kalau perempuan dia lebih pendek. Kemudian dekat juga tuh dengan anus. Dengan anus itu bisa infeksi loh. Infeksi saluran kencing dari bawah gitu ya, akhirnya nanti sampai naik ke ginjal. Nah itu juga bisa menyebabkan nanti infeksi pada ginjal dan segala konsekuensinya. Kalau misalkan juga nanti kemudian tadi penyakit autoimun ya, kalau penyakit autoimun itu juga bisa menyebabkan kerusakan dari glomerulus. Kerusakan glomerulus. Nah kalau glomerulusnya rusak, dia tidak bisa optimal dalam menyaring darah. Nah akibatnya zat-zat yang harusnya masih berada di dalam tubuh, salah satunya protein, albumin misalnya ya, nah itu keluar. Nah kalau keluar lewat urin, akibatnya nanti cairan yang harusnya ada di dalam pembuluh darah itu keluar ke jaringan di luar pembuluh darah. Nah sehingga gejalanya pembengkakan gitu. Ya pembengkakan itu gejala-gejalanya ya, salah satunya seperti itu. Pembengkakan di kaki, di sekitar mata, kemudian ada tadi kalau yang keluar darah, urinnya berubah warna, kemudian urin yang berbusa gitu, itu tanda-tanda dari ginjal bocor gitu. Urin berbusa, urin keruh, badan bengkak gitu ya. Betul. Ginjal bocor dengan dengan kondisi nefrotik atau nefritik. Oh, tandanya seperti itu tadi. Jadi memang lebih kepada beda ininya ya, Dok. Beda konten yang terbuang. Beda konten yang terbuang yang nanti akan menghasilkan tanda gejala itu tadi seperti itu. Nah, baik, kita masih berbicara mengenai tentang fakta ginjal bocor nih. Kalau kita berbicara tentang fenomena tentang air putih. Ini bicara tentang bagaimana kebiasaan orang zaman sekarang nih ya, Dok ya, apalagi kan minuman nih banyak ya, macam-macam gitu. Apakah memang pengaruhnya cukup luar biasa nih lifestyle orang untuk minum air putih? Kadang minum air putih tuh marai, bikin kenyang gitu dan nggak ada rasanya. Karena apalagi sekarang pilihan minuman kan banyak banget ya di sekitar kita, di minimarket, di segala macam. Bahkan kayak menjadi sebuah lifestyle tersendiri gitu. Apakah memang dampaknya cukup besar nih terkait dengan konsumsi air putih? Saya kira kalau minum air putih yang banyak itu memang banyak manfaatnya gitu ya. Karena tubuh kita itu metabolismenya itu berlangsung di air gitu. Nah, sehingga memang membutuhkan banyak air, sehingga semua orang itu harus minum yang cukup supaya metabolisme di tubuh kita itu lancar gitu. Ya bayangkan saja lah, kita misalnya panas banget suhunya, terus kita nggak minum aja, itu kan kondisi badan jadi lemas-lemas gitu ya, nggak enak, mungkin bisa pusing-pusing gitu ya, macam-macam. Itu karena dehidrasi. Nah, itu kalau dibiarkan lama tentu tidak baik ya. Tadi karena metabolisme tubuh kita itu berlangsung dalam medium air, sehingga memang perlu air. Gitu. Nah kalau minum yang macam-macam itu ya kadang-kadang kan ada pengawetnya, pewarna gitu ya. Minuman kok warnanya biru gitu atau macam-macam pink gitu, merah ya, macam-macam ya gitu. Pewarnanya juga tidak alami gitu, sehingga kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama tentu tidak menimbulkan efek yang bagus gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita minum lebih banyak air putih. Karena balik lagi katanya sih komposisi tubuh manusia itu paling banyaknya air ya, Dok? Ya betul. Jadi itu nanti akan mempengaruhi bagaimana bisa mixing ya, betul, bisa bermetabolisme dengan baik gitu ya. Jadi pengaruhnya
sangat luar biasa sih. Baik, oke. Berbicara mengenai air putih, ini ada yang bertanya, Indah di Taman Siswa, Dok, kalau bicara tentang air putih, berapa sih sebenarnya standar air minum yang dibutuhkan? Karena sumbernya beda-beda. Nah, ini mungkin karena kan iklan banyak ya, Dok ya. Ada yang bilang 2 liter, ada yang bilang berapa liter, 1,5 liter dan sebagainya. Standar sendiri untuk orang biar dikatakan metabolismenya cukup dan baik tadi yang dibilang oke lah buat setiap hari, itu berapa tuh? Ya, paling tidak ada 2 liter. 2 liter itu kalau kita hitungan gelas kan dulu ada ya yang 8 gelas per hari. Nah, 1 gelas itu kan 200 ya, 200 kali anuan 1.600 lah gitu. Ya 2 liter gitu tuh sudah cukup gitu. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa air itu tidak hanya didapatkan dari air putih ya. Jadi kan misalnya kita juga mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, misalnya semangka, itu juga sumber air gitu. Atau yang lainnya lah banyak gitu. Jadi sumber air itu tidak hanya air putihnya ya, tetapi juga bisa didapatkan dari sayuran, dari buah gitu. Nah, dan kurang lebih 2 liter itu sudah cukup bagus. Oke, udah cukup ya, itu dalam batas standar ya, Dok ya, boleh ya seperti itu. Dan ya luar biasa sih memang ini the power of air putih. Dan balik lagi bahwa tadi airnya nggak hanya sekedar air putih ya, tapi itu kebutuhan in general ya, masih gitu. Tapi yang pasti dominasi tetap di air putihnya. Putri Has di Purworejo bertanya, apa benar penderita ginjal kulit tubuhnya cenderung gelap dan kehitaman atau kehitaman? Ya itu kalau dia sudah gagal ginjal, ya itu kulitnya memang bisa menghitam gitu. Mempengaruhi pigmentasi ya di situ ya, Dok ya. Betul. Karena sesederhana katanya kalau orang pengen kulitnya glowing minum air putihnya yang cukup gitu ya. Ya kalau itu karena gini, semakin banyak kita minum air tentu kondisi tadi ya metabolisme tubuh kita berjalan lancar dan itu juga mempengaruhi kulit memang. Bayangkan saja kalau kita kekeringan kan ya jadi lebih keriput mungkin karena di kulit sini juga kurang air ya. Gitu. Ya, itu jelas kok. Kalau minum lebih banyak air tentu akan lebih baik. Untuk apapun, untuk kulit, untuk ginjal ya, untuk saluran cerna juga oke gitu. Jadi otomatis mempengaruhi regenerasi nih Star Lovers ya di situ ya. Dehidrasi misalnya, terus nanti kita juga buang air besarnya juga susah, gitu kan? Karena tinjanya jadi keras, ya kan? Kalau misalnya di saluran kemih ya nanti urinnya jadi pekat. Kalau pekat di situ ada resiko terjadinya batu. Nah gitu. Ya. Kulit juga itu. Ya kalau pengen glowing silahkan minum air sebanyak-banyaknya. Yang pasti selama Anda tidak ada kontradiksi ya dengan minum air putih yang banyak gitu ya, terkait beberapa sakit-sakit yang lain gitu, Anda bisa tetap mengkonsumsi air putih sesuai dengan yang Anda mau di situ ya, Star Lovers. Kita masih berjalan lagi di Health Talk sampai dengan pukul 8 nanti. Oke, masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Hangul dan juga Dr. Yulia. Dok, bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Bisa, jelas sekali Mas Ardi. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa tersambung ya. Iya, setelah kita memasuki gua-gua tadi. It's okay, alhamdulillah ya kita bisa tersambung lagi. Dan ini tadi kita berbicara mengenai, sudah dibicarakan terkait faktor resiko tadi, termasuk penyebabnya ada autoimun juga. Terus kemudian perbagian ada nefrotoksik dan nefritoksik ya, antara peradangan dan juga permasalahan sumbatan itu tadi yang mengakibatkan isi-isi jadi hilang ya, Dok ya. Protein segala macam yang harusnya tertahan tapi jadi hilang, darahnya jadi keluar juga. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan tanda gejalanya sedikit tadi, terkait dengan pembengkakan gitu ya, Dok ya. Pembengkakan dan juga beberapa pertanyaan yang tadi sudah mulai muncul, korelasi antara air putih yang tidak cukup dengan energi seseorang dalam beraktivitas, termasuk kenapa orang sakit ginjal itu bisa kulitnya itu pigmentasinya bermasalah sehingga warnanya mungkin lebih hitam dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita ke arah ini dulu, Dok, ke arah faktor risiko. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan orang-orang yang mengalami gagal ginjal bocor ini tadi. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi kalau penyebab ginjal bocor tadi sudah banyak dijelaskan Dr. Hanggoro ya. Penyebab yang paling sering terkait imunologi atau autoimun. Tapi memang untuk penyakit ginjal bocor ini penyebabnya cukup bervariasi
kalau bisa dibilang kita bagi menjadi primer dan sekunder ya. Kalau primer berarti kelainannya di ginjalnya sendiri. Kalau sekunder berarti ada penyakit lain yang membawa dampak ke ginjal. Nah, yang dimaksud dengan sekunder ini bisa bermacam-macam ya. Yang pertama, misal akibat oleh penyakit kronis yang lain, gitu ya. Penyakit kronis yang paling sering berdampak pada kebocoran ginjal ini adalah yang pertama diabetes mellitus, ya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Kemudian yang ketiga yang kita mungkin jarang menaikkan ya, ini namanya obesitas. Nah, obesitas ini juga memiliki dampak terkait dengan adanya kebocoran ginjal. Kemudian penyebab sekunder yang lain bisa juga diakibatkan oleh infeksi. Nah, infeksi ini contohnya seperti hepatitis ya, kemudian HIV, bisa juga suatu peradangan di saluran tenggorokan atau faringitis, tetapi memang jenis kumannya tidak semua. Ya, ada kuman spesifik yang dinamakan Streptococcus yang bisa juga berdampak infeksi di saluran tenggorokan, namun dampaknya bisa ke ginjal juga. Dan yang terakhir yang kemarin ya 2 tahun lalu kita menghadapi SARS-CoV-2, ini juga diteliti ternyata ada beberapa survivor SARS-CoV yang juga memiliki gejala yang terkait dengan kebocoran ginjal. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh obat-obatan ya, obat-obatan bermacam-macam ya, mulai dari pereda nyeri sampai obat-obatan seperti antibiotik. Dan juga satu lagi ada yang dinamakan tumor ya, tumor ginjal misalnya, tumor saluran kencing. Ini juga bisa menyebabkan adanya kebocoran. Dan kelainan darah ya, kelainan darah yang paling sering menyebabkan kebocoran ginjal ini contohnya adalah yang disebut sebagai multiple myeloma. Nah, faktor-faktor ini yang secara tidak langsung berdampak pada komplikasi yang bisa menyebabkan adanya kebocoran protein di ginjal. Hanya saja memang yang sekunder-sekunder ini dampaknya tidak secara masif ya. Dalam proteinurianya tidak seperti yang kita ketahui begitu sangat bocor ya, di ginjal sangat banyak. Bisa jadi pada tahap kebocoran yang tidak terlalu berat atau kebocoran ringan sampai sedang saja. Begitu Mas Ardi. Berbicara tentang protein hilang, kemudian darah hilang segala macam, ini mempunyai dampak yang sangat besar ya dok terhadap fungsi metabolisme tubuh ya. Ya betul. Jadi kita tahu bahwa protein itu adalah suatu zat yang dibutuhkan tubuh ya. Dia zat pembangun, memperbaiki sel-sel yang rusak, membentuk otot, dan bahkan juga memperkuat sel imun atau sel yang berfungsi untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Nah, pada saat kondisi protein ini hilang, maka hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi tadi menjadi berkurang ya. Dampaknya misalnya pada kondisi berkurangnya massa otot ya, pasiennya menjadi malnutrisi ya. Kemudian dengan adanya kelemahan dari segi imunologi atau daya tahan tubuh, maka risiko pasien yang menderita kebocoran ginjal ini dampak terhadap perlawanan infeksi menjadi melemah ya, artinya gampang terkena infeksi. Seperti itu. Ya, karena protein sendiri punya asosiasi dengan imunitas juga ya dok berarti ya di sini ya. Ya betul. Baiklah. Jadi protein itu salah satu zat pembangun yang fungsinya untuk menopang sel imun kita. Relate sih ya, kalau sekarang kita lihat orang sampai ke orang sakit ginjal pun juga rata-rata ini luas permukaan tubuhnya juga dia ada mengecil gitu ya dok ya, berarti karena proteinnya pun hilang ya di situ ya. Ya, tapi memang agak sulit menghitung rasionya ya, karena secara umum protein itu kan dia berfungsi untuk mempertahankan cairan itu ada di dalam pembuluh darah. Pada saat protein ini lepas melalui ginjal, sehingga protein yang ada di dalam darah itu turun, maka cairan itu dia akan mengisi ke rongga-rongga tubuh yang longgar. Contohnya misalnya pada kelopak mata, pada selaput pembungkus paru-paru, selaput yang membungkus rongga perut, atau yang ada di daerah antar sel ya, yang kita sebut sebagai edema atau bengkak. Nah, pada kondisi ginjal bocor yang sangat banyak,
biasanya berat badan pasien itu jadinya nambah. Nah, nambahnya tapi bukan nambah massa otot, Mhm. tapi nambah massa cairan. Sehingga yang Oke. terlihat justru pasiennya besar ya, besar dan bengkak. Namun kalau dilihat dari komposisi tubuh, bisa saja pembengkakan ini komposisinya dominasinya oleh cairan, sehingga massa otot yang kita kira juga tidak tergerus ya, kelihatannya tidak bisa terdeteksi juga pada saat kondisi ginjal bocornya masih cukup parah atau masih cukup berat. Oh, baik. BB naik bukan berarti sehat walafiat ya. Iya. Karena bengkak itu tadi. Iya, betul. Oh, Karena oke. cairan. Apa beratnya beda gitu ya, gemuk berisinya beda. Lebih berat tapi isinya cairan. Oke, Ya. dan seharusnya Bahkan ada tidak yang seperti naiknya itu. sampai 10 kilo. Oh, Betul. oke, oke. Ini bukan berarti terus kemudian kalau naik berat badan sehat ya. Bukan Enggak. seperti itu. Kalau di konsep ini sedikit berbeda nih, Star Lovers. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai ini, ada pertanyaan dari Tante Rensi ini, bicara mengenai Jakal KM7. Ini dengan Dokter Hanggoro dan juga Dokter Yulia, Tante Rensi. Ini pertanyaannya adalah, jika jarang minum tapi buang air sering dan keluar banyak, ini bahaya atau tidak ya dok? Gitu. Apakah ada hubungannya dengan kondisi pasien yang kanker usus dan tumor tulang? Silahkan, monggo. Oke, kalau Ya, pipis baik. keluar banyak itu ya. Dokter Hanggoro mungkin mau Ya, kalau pipis keluar Menjawab. banyak itu berarti kita harus periksa dulu nih, apakah di dalam darah itu ada kelebihan gula atau hiperglikemia, atau kita kenal sih kencing manis ya, kencing manis atau diabetes. Nah, kalau nanti memang penyebabnya itu karena diabetes, ya maka itu dalam jangka waktu yang cukup panjang kalau dibiarkan itu ya membahayakan tubuh kita gitu. Salah satunya tadi menjadi penyebab ginjal bocor juga gitu. Yang sekunder yang disebutkan Dokter Yulia tadi, kalau orang dengan diabetes itu lama-lama penyakit diabetesnya itu bisa sampai mengenai ginjal gitu. Nah, sehingga nanti menyebabkan ginjal bocor. Begitu ya Dokter Yulia ya. Salah satu penyebab ginjal bocor tetapi yang sekunder tadi. Baik, jadi pada dasarnya gulanya dulu berarti yang harus dikontrol ya di sini dok ya. Ya, kalau memang beneran gula di situ. Kalau diabetes memang harus dikontrol gulanya supaya tetap normal terus gitu, sehingga tidak menyebabkan kerusakan di mana-mana ya, terutama pembuluh darah. Baik, berbicara tentang kondisi yang tadi tidak bisa, pipisnya banyak, minumnya sedikit. Apakah kalau karena kondisinya pasien ini ada kanker usus dan tumor tulang, apakah ada asosiasinya di situ? Kanker usus dan kanker tulang ya, jauh kayaknya. Agak jauh ya. Ya. Asosiasinya nggak bisa. Ini muternya jauh. Muternya ya. jauh, muternya Betul. jauh. Jadi tidak berkaitan sih. Gitu. Iya, iya. Basicnya dicek dulu terkait dengan metabolisme gula tadi. Betul, ya. ya. Ya itu yang nanti paling mendekati di situ Tante Rasi. Terima kasih. Kalau keluarganya memang kena gula. Oh, ya. Baik. Jadi mungkin bisa berangkat dari di situ. Dokter Yulia mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju dengan Dokter Hanggoro. Kalau ada kondisi yang terkait dengan buang air kecil yang banyak, tapi tidak diimbangi dengan minum yang cukup, yang pertama kali dicurigai adalah kadar gula darah yang tinggi. Paling sering diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini bisa menyerang dari semua umur. Jadi nggak harus menunggu usianya 35 ke atas, tapi ada beberapa jenis diabetes mellitus yang juga bisa menyerang usia muda tanpa ada riwayat atau faktor risiko keluarga, Mas Ardi. Oke, siap. Begitu, Tante Rasi. Kalau misalnya kadar gula darahnya normal, nah ini segera diperiksakan karena ada beberapa kondisi kelainan penyakit ya yang terkait dengan hormonal yang mesti harus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan darah. Oke, kalau ternyata gulanya memang baik-baik aja, jadi perlu dicek yang lain ya dok, khususnya di hormonal Ya. tadi juga. Nah, sekarang periksa gula kan mudah ya, hanya dengan stick apotek kita udah bisa tahu kadar gula darah sewaktu. Cukup simpel dan mudah diakses ya untuk pemeriksaan gula. Baik, baik. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan yang diberikan oleh Tante Rensi. Nah, ini bicara mengenai pemeriksaan atau diagnosis nih. Biar seseorang itu, wah ini sindroma nefrotik nih, atau nefritik, ataupun ginjal bocor nih. Biasanya kita harus melakukan asesmen atau pemeriksaan apa nih dok?
Ya, mungkin dari Dokter Yulia ya. Dokter Karena Yulia, monggo. urut-urutannya biasanya tuh Mhm. kita wawancara dulu ya, terus habis itu pemeriksaan fisik ya, Dokter Mhm. Yulia. Nah, nanti saya yang bagian labnya gitu. Monggo Dokter Yulia. Oh ya, baik. Secara umum kalau kita melakukan pemeriksaan screening sendiri, berarti yang harus kita lakukan adalah mengenali tanda gejalanya ya. Mhm. Tanda gejalanya tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Dokter Hanggoro. Kemudian pemeriksaan yang kedua yang mudah dikerjakan adalah pemeriksaan tekanan darah. Nah, pemeriksaan tekanan darah ini salah satu pemeriksaan yang sebenarnya harus kita lakukan secara rutin ya di usia berapapun. Jadi paling tidak kita mengetahui untuk kadar tekanan darah. Mhm. Nah, kalau ada gejala dan tanda yang tadi disampaikan Dokter Hanggoro itu muncul, maka pemeriksaan yang mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu adalah pemeriksaan urin. Nah, pemeriksaan urin banyak tersedia di laboratorium swasta. Yang nanti mungkin bisa kita highlight dalam pemeriksaan itu adalah tulisan proteinnya, atau kalau bukan protein tulisannya albumin. Nah, kalau ada positif atau ada nilai yang di atas normal dengan tanda dan gejala yang tadi sudah disampaikan, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Ya, nanti akan bisa kita kerjakan beberapa pemeriksaan tambahan yang satu sifatnya diagnostik ya, apakah memang ini suatu sindroma nefritik atau sindroma nefrotik. Kemudian yang kedua, kita bisa sampai melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit yang spesifik. Apakah penyakit ginjal primer atau penyakit sekunder yang tadi sudah saya sampaikan ya. Beberapa penyakit yang juga bisa menyebabkan kondisi kelainan atau komplikasi ke ginjal. Sehingga nanti pemeriksaannya bisa terdiri dari pemeriksaan darah, kemudian ditambah juga pemeriksaan urin yang lengkap, sehingga kita bisa tahu tingkat kebocorannya seberapa banyak dalam satu hari. Ditambah juga nanti mungkin disampaikan Dr. Hengki ini, gold standar atau pemeriksaan yang paling utama adalah dilakukan pemeriksaan biopsi ginjal. Nah, nanti mungkin Dr. Hanggoro bisa menyampaikan ya, bagaimana sih dok untuk peran dari pemeriksaan biopsi ginjal. Monggo Dr. Hanggoro. Baik, ini gold standar ya dok ya bicaranya ya. Ini tadi berarti di biopsi, diambil sampel jaringan. Gimana tuh dokter? Ya, mungkin klarifikasi dulu ya, tadi Dokter Yulia menyebut nama Hengki. Nah, itu nama panggung saya, jadi sama aja. Anyway, ini saya buka Instagramnya dokter loh ya. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan terkait pemeriksaan tadi yang disebut dengan gold standard atau baku emas ya dalam bahasa Indonesianya, itu dengan biopsi ginjal. Jadi nanti dari ginjalnya itu, ini yang melakukan Dokter Yulia nih, pakai semacam jarum gitu, tapi jarumnya agak besar ya. Terus kemudian nanti diambil dari jaringan ginjalnya, kemudian nanti dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, di situ nanti kami periksa nih jaringan ginjalnya tadi. Nah, yang diperiksa apa? Yang diperiksa perubahan strukturnya. Ya, perubahan strukturnya ginjalnya, glomerulusnya misalnya itu masih normal atau tidak, perubahan apa yang terjadi di situ. Terus kita mencoba melacak misalnya kalau penyakit autoimun, salah satu contohnya ya ini misalnya lupus nephritis namanya. Nah, itu di situ kita mencoba mengidentifikasi ada timbunan atau istilahnya deposit gitu ya, deposit zat-zat imun di situ. Nah, yang kita lacak cukup macam-macam ya, ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, kemudian M dan lain sebagainya. Kita lihat kalau memang ada timbunan di situ, oh ya ini benar penyakitnya lupus nephritis, penyebabnya autoimun. Nah, nanti penanganannya tentu beda dengan yang sebabnya tadi, misalnya penyebabnya diabetes mellitus misalnya. Nah, itu nanti kalau bisa sudah tegak diagnosisnya, oh ini sindrom nefrotik atau nefritik gitu ya, yang disebabkan oleh lupus nephritis. Nah, nanti Dokter Yulia akan menangani sebagai lupus nephritis penyakitnya. Tapi kalau terkait dengan diabetes mellitus nanti penanganannya beda lagi. Gitu. Jadi sampai benar-benar tegak nih penyebabnya apa. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya kan, nanti penanganannya juga bisa lebih tepat.
Oke, jadi kalau ban bocor, kalau pakunya nggak dicabut ya nanti salah ya dok ya. Ya, Kalau dikasih betul. angin terus, jadi harus tahu beneran penyebabnya apa Kenapa? gitu. Biar Dilacak sampai segitu. biar sampai ketahuan di situ. Nah, bicara tentang pengobatan nih, ini bicara tentang pengobatan, otomatis kan ini kan sel ginjalnya udah trouble nih ya, udah rusak dan segala macam dengan sekian persen dan fungsi yang juga tersisa sekian persen. Berarti bicara seperti itu, bagaimana cara upaya penanganan untuk orang yang sudah ginjal bocor untuk bisa tetap melanjutkan hidupnya Ya. seperti itu? Mungkin ini dokter Julia nih. Monggo dokter Yulia. Ya, untuk pengobatan ginjal bocor memang sebaiknya disesuaikan dengan penyebabnya. Mhm. Tadi yang terkait dengan kelainan imun atau autoimun, maka obat-obatan yang akan diberikan adalah obat-obat untuk menekan sistem imun, atau bahasa medisnya adalah obat-obat imunosupresif. Kalau penyebabnya misalkan diakibatkan oleh proses infeksi, berarti obatnya adalah antibiotik. Mhm. Kalau penyebabnya misalnya diakibatkan akibat obat-obatan atau agen-agen yang sifatnya merusak ginjal, ya berarti pengobatannya sebenarnya cukup dengan menghindari agen-agen yang dicurigai sebagai faktor penyebab ya. Mhm. Nah, terkadang beberapa gejala tadi juga membutuhkan pengobatan yang di luar penyebab ya. Misalnya pasien dengan sindrom nefrotik sering dengan tekanan darah yang tinggi, sehingga juga beberapa pasien kita berikan obat-obatan tekanan darah untuk mengontrol tekanan darah. Atau tadi yang dinamakan sindrom atau kumpulan gejala itu adalah salah satunya kolesterolnya jadi tinggi. Nah, kalau kolesterolnya tinggi berarti kita juga akan memberikan obat-obatan untuk menurunkan kadar kolesterol. Dan semua kondisi yang muncul sebagai akibat kebocoran tersebut ya, misalnya pada kondisi yang bengkak, maka kita akan berikan obat-obatan untuk mengurangi cairan yang ada di dalam tubuh. Intinya pengobatan untuk sindrom nefrotik ini adalah pasiennya harus bersabar, Mas Ardi. Karena beberapa pasien itu membutuhkan waktu bulanan bahkan hingga tahunan untuk bisa mendapatkan hasil respon pengobatan yang komplit atau bisa sembuh dengan sempurna. Namun beberapa jenis penyakit ginjal ada juga yang membutuhkan terapi lebih panjang atau bahkan ada yang sayangnya tidak berespon baik dengan pemberian obat-obatan. Nah, pada saat sudah mengalami kondisi yang sembuh sempurna, kita bisa menghentikan pengobatan. Jadi ada juga beberapa pasien yang bahkan tanpa pengobatan bisa terkontrol dengan baik. Namun perlu diingat kembali bahwa kondisi dengan kelainan sindrom nefrotik atau nefritik ini bisa muncul sewaktu-waktu atau bisa kambuh kembali. Nah, ini yang perlu diwaspadai, sehingga biasanya pasien akan kita minta lakukan pengecekan secara berkala atau screening sendiri manakala ada gejala-gejala yang muncul seperti yang sudah pernah dialami sebelumnya. Baik. Ini ada Iwan juga di Jalan Kusuma Negara bertanya, berarti kalau sindrom nefrotik atau bocor ginjal ini berbeda dengan gagal ginjal atau penyebabnya? Ya, Dokter. jadi kalau sindrom nefrotik ini sebagai penyebab ya. Sebagai oke. penyebab. Jadi kalau kita tidak kontrol penyakitnya dengan baik, kebocoran itu kita biarkan terus-menerus, maka kerusakan yang ada pada sistem terkecil ginjal yang tadinya reversible atau bisa membaik kembali menjadi irreversible atau tidak bisa membaik, atau sering akhirnya terjadi pertumbuhan jaringan ikat, seperti kalau kita luka kemudian menimbulkan keloid gitu ya, gilgulit ya. Nah, ini sama, cedera ginjal yang tidak diobati akan menimbulkan jaringan seperti kayak keloid di kulit. Nah, kalau sudah seperti keloid, maka fungsi ginjal sudah tidak seperti sama dengan fungsi normal. Kondisinya akan menurun dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal atau penyakit ginjal yang kronik. Oke, dengan kata lain berarti si ginjal bocor ini masih bersifat bisa disembuhkan atau reversible itu tadi? Iya, betul, bisa disembuhkan atau reversible asal ditangani dengan baik dan diobati sesuai dengan arahan dari dokter. Siap, so don't worry ya. Ini masih ada upaya untuk bisa diperbaiki terkait dengan
fungsi-fungsi ginjal yang tadi bermasalah dikarenakan berbagai macam penyebabnya. Nah, sekarang kita bicara tentang preventif atau pencegahan nih. Jangan sampai kena gagal ginjal bocor. Apa yang do and done yang bisa dilakukan oleh Star Lovers nih, dokter? Ya, mungkin yang pertama bergaya hidup sehat ya. Nah, itu untuk semua penyakit memang kita harus Basic banget ya, ya dok. basic banget bergaya hidup sehat. Terus tadi yang kedua mungkin dengan banyak minum air supaya tidak gampang terjadi infeksi di saluran kemihnya. Karena tadi salah satu penyebab penyakit di ginjal itu memang infeksi gitu. Nah, kemudian tadi ini secara tidak langsung ya, karena tadi kan penyebabnya ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, sehingga kalau pengen ginjalnya sehat juga harus hindari tuh diabetes ya kan, diabetes, terus kemudian hepatitis, karena itu juga penyebab sekunder, dan itu preventifnya kan macam-macam tuh. Ya tentu kalau untuk diabetes meletus kembali lagi ke gaya hidup sehat ya. Makannya nggak boleh yang terlalu banyak gula-gula, ya, manis-manis gitu, atau nasinya banyak banget tapi lauknya cuma secuil. Oke. Misalnya seperti itu bisa nanti lama-lama juga bisa jadi diabetes mellitus gitu. Nah, itu yang tidak langsung banyak sekali sebenarnya. Ya mungkin Dokter Yulia ada yang bisa ditambahkan, Dok? Silakan, Dok. Untuk upaya preventif. Oh ya, jadi tadi Dokter Hengki sudah menjelaskan banyak ya. Intinya preventif itu semua penerapan pola gaya hidup sehat itu bisa mengurangi banyak penyakit ya. Sama halnya dengan penyakit ginjal bocor atau sindrom nefrotik nefritik. Mungkin yang perlu ditekankan juga screening terhadap gejala yang muncul ya. Jadi minimal kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kalau ada gejala seperti urin berbuih atau berwarna merah, ya segera kita lakukan pemeriksaan urin minimal atau langsung periksa ke dokter. Kemudian tadi saya katakan kalau penyebab sekunder akibat hipertensi, diabetes, itu sebenarnya juga penerapan pola gaya hidup sehat seperti yang sudah kita sering dengar, itu juga sebaiknya diterapkan. Intinya kalau kita mencegah diabetes, mencegah hipertensi, mencegah obesitas, otomatis akan bisa melakukan juga pencegahan untuk kondisi penyakit atau komplikasi ke ginjal. Nah, dan yang terakhir karena terkait dengan penyebab infeksi, tentunya juga personal hygiene ini juga memiliki peran yang cukup besar ya, dan juga perilaku untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan penularan penyakit yang terkait transmisi cairan seperti hepatitis, kemudian HIV, ini juga berpotensi menyebabkan penyakit atau kebocoran ginjal yang diperantarai oleh virus. Ini itu tambahannya, Mas Ardi. Baik, ini ya PHBS gitu ya, Dok ya, beberapa perilaku yang bisa dijadikan sebuah lifestyle untuk pencegahan di sini juga. Ada closing statement Dr. Hanggoro dan juga Dr. Yulia ini terkait dengan fakta gagal ginjal, fakta ginjal bocor yang tadi kita sudah bahas. Iya. Dari saya dulu, Dr. Yulia. Ya. Oke. Ya. Penyakit ginjal bocor ini sesuatu hal yang bisa kita cegah gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu, kakak-kakak, ya adik-adik itu mengalami gejala seperti yang disebutkan tadi ya, bisa hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian urinnya berbusa, urinnya berubah warna. Nah, itu segera saja dilakukan pemeriksaan ke dokter ya. Juga tadi ya pembengkakan. Nah, itu mungkin merupakan salah satu gejala awal adanya ginjal bocor. Sehingga kalau diketahui secara dini melalui pemeriksaan yang cepat gitu ya, nanti komplikasi lanjut sampai ke arah gagal ginjal itu bisa dicegah. Ya, karena ada ginjal sebagian besar gitu ya, ginjal bocor ini bisa disembuhkan seperti yang disampaikan Dr. Yulia tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, oke. Dr. Yulia ada yang mau ditambahkan untuk closing statement? Ya, baik. Jadi memang penyakit ginjal bocor ini perlu kita kenali gejalanya dengan teliti. Pada saat kita sudah mengenali gejala, jangan tunda lagi, segera lakukan pemeriksaan. Minimal pemeriksaan yang bisa kita kerjakan dulu adalah tekanan darah dan urin. Kalau kita sudah
mengenali gejala yang muncul, juga jangan tunda waktu untuk melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan dokter. Dan juga pencegahan untuk penyakit ginjal ini mencakup pencegahan terhadap penyakit kronis yang lain. Jadi penerapan pola hidup sehat harus terus diterapkan sehingga kita juga bisa menghindari risiko-risiko penyakit tidak menular atau penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas. Dan juga yang penting yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Jadi mungkin tidak banyak orang Indonesia yang melakukan screening atau medical check up rutin ya, padahal medical check up ini bisa mendeteksi secara awal penyakit-penyakit yang nantinya bisa komplikasi ya, ada komplikasi pada organ-organ yang lain, sehingga kita bisa kelola secara lebih cepat dan menghindari kerusakan atau komplikasi yang permanen. Mungkin itu Mas Afi. Baik, jadi upaya pencegahan memang jauh lebih baik daripada mengobati. Di sini ya sudah berbagai macam tadi hal disampaikan terkait dengan pencegahan, jangan sampai mengalami ginjal bocor. Karena kalau sudah ginjal bocor pun juga harus segera early detection dan juga segera early treatment, karena nanti ke depannya bisa mencegah menuju ke gagal ginjal. Terima kasih Dr. Hanggoro. Terima kasih Dr. Yulia. Ini obrolan luar biasa terkait dengan ginjal bocor dan sudah banyak hal kita bahas semuanya di sana. Itu tadi obrolan Health Talk kerjasama antara Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM dengan Star FM. Saya Ardi Sarjono pamit, selamat malam.